Hai Movie Geeks. Kira-kira apa jadinya ya kalau sekelompok penjahat tetapi tidak jahat? Loh. Seperti yang akan dikisahkan pada rangkuman film kali ini yang berjudul Robin Hood. Diperankan oleh Pak D, Jackie Chan, dan beberapa aktor keren lainnya seperti Louis Ko, Yuen Biao, dan lainnya. Film ini akan mengisahkan sekelompok penjahat namun tidak jahat. Loh, di mana mereka mendapatkan tawaran dengan bayaran tinggi untuk menculik seseorang. Terus di mana letak tidak jahatnya? Daripada penasarin, tanpa berlama-lama langsung aja kita gaskan kalau begitu. Film akan dimulai di mana ada 3 orang yang sedang membobol suatu brankas di rumah sakit yang kita sebut saja Atong, Oktopus, dan Pak D. Atong dan Oktopus yang bertugas sebagai eksekutor dan Pak D yang bertugas sebagai jembutan dari mereka berdua. Mereka berdua yang nampaknya sangat ahli dalam urusan bobol-membobol atau profesional lah gitu sebagai maling, dapat dengan mudah membuka brankas di sana dan mencuri semua uang yang ada di dalamnya. Nggak berdua sih, karena Atong yang kelihatannya lebih terfokus pada taruhan judi online-nya. Aduh, aja judi baik. Dirasa uang di dalam brankas tersebut tidak terlalu banyak, mereka berdua juga kemudian mencuri obat-obatan di sana yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Lumayan ya buat tambah-tambahan. Setelah selesai melakukan aksinya, mereka berdua yang akan pergi dari sana kemudian dicurigai oleh Surikiti setempat. Karena jelas ya, gimana nggak curiga, kelihatan banget tuh. Membuat terjadinya kejar-kejaran antara Surikiti di sana dan maling profesional ini. Lalu di waktu yang bersamaan, di rumah sakit tersebut juga sedang terjadi kericuhan ketika ada salah satu seorang pria yang menculik seorang bayi dan ibunya yang baru saja melahirkan bayi tersebut. Gokil, kagak tanggung-tanggung, kagak sekalian sama bapaknya itu ya bawa sekalian. Yang ternyata si pria bernama Max ini menculik bayi beserta ibunya karena dia adalah mantan kekasih dari si ibu bayi tersebut. Dan dia merasa bahwa bayi itu adalah anaknya. Tuh, jangan udah jelas tahu bikinnya, malah nggak mau anaknya. Mending tahu doang, ngikut. Dikarenakan sulitnya rute pelarian yang ada di sana, Max kemudian meninggalkan mantan kekasihnya dan berusaha kabur dari sana dengan tetap membawa si bayi tersebut. Kita kembali lagi ke duo Malpro. Asik, apaan tuh Malpro? Paling profesional, kagak paham-paham loh. Entah kebetulan atau keberuntungan macam apa yang sedang terjadi, Surikiti yang awalnya mengejar Atong dan Oktopus kemudian terfokus kepada penculikan bayi yang sedang terjadi di sana. Momen ini jelas menjadi keuntungan atau kesempatan super bagi mereka berdua yang sedang menjadi buronan Surikiti karena maling di sana. Tetapi sesaat sebelum pergi dari sana, Atong dan Oktopus kemudian melihat Max yang sedang mencoba kabur dengan membawa seorang bayi. Dikarenakan panik mungkin ya, karena sudah dikepung sana sini si Max ini nih. Max beserta si bayi kemudian terjatuh dari eskalator tersebut. Ntar dulu, eskalator apa elevator ya? Itulah pokoknya. Atong dan Oktopus yang berada tepat di bawahnya langsung dengan sigap menyelamatkan si bayi dan beruntungnya si bayi selamat. Tuh apa gua kata, penjahat tapi nggak jahat cuy. Loh, si Max gimana? Max tewas, jatuh dari atas, kan prefernya nolongin si bayi. Lalu segera mereka berdua kemudian kabur dari sana, di mana sudah ada Pak D yang menjemput di luar.
Tiba saatnya pembagian hasil dari jeripayah mereka bertiga. Atong yang seorang penjudi akut menghabiskan uangnya di meja judi. Ulah judi wae. Lalu Octopus yang menghaburkannya dengan gaya hidup glamornya. Dan Pak D yang menyimpan uangnya di dalam berangkas. Wah, Pak D ini rajin menabung ya, mantap. Lalu diketahui juga bahwa Atong dan Octopus ini belajar membobol berangkas dari Pak D. Yang sepertinya ya, Pak D ini sudah berada di tingkat lain dalam urusan bobol membobol. Kemudian scene berlanjut ketika Octopus yang sedang makan malam dengan romantis bersama kekasihnya. Dan ada seorang wanita lain yang sedang memperhatikannya dari luar. Entah siapa wanita satu ini ya, karena tiba-tiba kabur gitu aja, nggak introduce dulu apa gimana. Lalu Atong yang sedang terlibat masalah karena hutangnya kepada salah satu bandar judi bernama McDaddy. Edep-edep. Atong yang mengatakan kepada McDaddy bahwa dia akan melunasi hutangnya dalam 100 kali cicilan. Yang jelas saja hal ini membuat Edep dan anak buahnya kesal, kemudian menghajar Atong di sana. Karena sudah saking kesalnya gitu ya, Edep ini tidak peduli walaupun Atong sempat mengancam untuk melompat dan mempersilahkan Atong untuk melompat agar menjadi contoh karena banyaknya kredit macet belakangan ini. Duh, dejavu gua. Atong yang masih diberikan keselamatan setelah berhasil kabur dari sana, kemudian bertemu dengan salah satu koleganya, yaitu Inspektur Steve Mock. Inspektur Mock lah gitu aja kita sebut biar gampang, yang sudah siap menunggunya di bawah dan langsung memborgolnya. Kembali lagi kepada Octopus. Ketika dia sedang makan malam bersama kekasihnya atau pacarnya ini, tiba-tiba didatangi oleh wanita yang sebelumnya sempat mengintip mereka. Yang ternyata perempuan ini adalah istri dari Octopus. Kedatangannya kemari juga untuk mengabarkan bahwa dia hamil. Tetapi Octopus yang sangat-sangat tidak memiliki perasaan ini malah mencampakkan istrinya begitu saja. Kurang ajar nih Octopus. Bukannya bersyukur punya bini cantik gitu ya, malah kayaknya cantikan bininya ketimbang selingkuhannya. Kenapa kalau selingkuh malah downgrade? Kayak yang lagi viral tuh. Lanjut, di mana anak buah McDaddy yang kemudian mendatangi rumah orang tua Atong untuk menagih hutangnya, dan secara kebetulan Atong yang datang ke sana dengan membawa beberapa barang-barang untuk keluarganya langsung memberikan sedikit pelajaran bagi para penagih hutang barusan. Padahal yang nagih nih sopan banget asli, kejem juga Atong ya. Setelahnya Atong kemudian membagikan barang yang dia bawa tadi kepada saudara-saudarinya. Karena kedatangan Atong ke sini mungkin memang untuk menengok keluarga dan memberikan sedikit oleh-oleh kepada keluarganya. Tetapi sang ayah yang sangat kesal karena semua tingkah Atong kemudian marah besar kepada Atong dan melemparkan semua barang-barang yang dia berikan. Ini Pak, satu lagi. Anak brengsek, pergi lu. Lalu kembali lagi kepada Octopus, kita bolak-balik aja nih. Dimana mobil mahal yang sebelumnya dia kredit tadi malah ditarik kembali oleh dealer karena ya pasti nggak mampu bayar cicilannya. Orang belum maling-maling lagi. Ini contoh nih, jangan maksain jadi orang, sesuai kebutuhan aja udah. Toh ternyata masih maling buat beli yang mahal-mahal. Kayak yang ono. Kemudian kita berpindah kepada Pak D. Pak D yang histeris ketika mengetahui semua tabungan uangnya di dalam lemari es atau berangkas ya, hilang tak bersisa sepeser pun.
Tapi masih beruntung lah, Pak D ini punya istri yang sangat sayang dan cinta gitu. Walaupun setengah giga dan nggak peduli uang seberangkas hilang ya kan, yang penting babynya aman, Pak D-nya aman. Lalu setelahnya, Pak D kemudian menerima telepon dari salah satu partnernya bahwa ada tawaran proyek besar. Pak D yang dalam posisi habis kemalingan, ya tentu gaskan lah, apapun gas. Hai, Oni-chan, message. Atong, Octopus, dan Pak D yang kemudian berkumpul untuk membahas proyek besar tadi dengan semua kekusutan dari mereka. Ya, Atong tadi kan diomelin bapaknya, Octopus mobilnya ditarik dealer, Pak D kemalingan, waduh kacau. Pak D yang ingin menjelaskan bahwa ada proyek besar dengan bayaran Cak Pakman, lalu Atong dan Octopus yang mendengar bayarannya cukup tinggi, tanpa mendengar penjelasan lebih lanjut, mereka langsung ACC dan nggak pakai lama. Cak Pakman coy, Cak Pakman. Mereka bertiga yang langsung tancap gas ke lokasi dan sesampainya di sana, Pak D yang biasanya hanya menunggu di dalam mobil, kali ini memutuskan untuk ikut beraksi bersama Atong dan Octopus. Dengan peralatan yang lengkap sebagai maling, sangat pantas kalau kita sebut mereka ini malpro ya. Octopus dan Atong yang kaget ketika sesampainya di dalam rumah, ternyata pekerjaan kali ini bukan hanya sekedar membobol berangkas. Ya karena duitnya juga dikit tidak berangkas nih. Tetapi menculik bayi yang ada di rumah tersebut. Di mana si bayi yang mereka culik ini adalah bayi yang sempat Atong selamatkan di awal film tadi. Nah inilah kenapa Pak D ikut beraksi. Karena Pak D yakin kalau mereka berdua ini nggak bakalan sanggup untuk tugas kali ini. Pak D yang kemudian langsung bergegas keluar dari sana dengan membawa si bayi yang sudah dibius sebelumnya. Untuk kemudian langsung diserahkan kepada si pemesan. Tetapi Atong dan Octopus yang protes atas tindakan kali ini meminta untuk mengembalikan si bayi tersebut. Karena menurut Atong, bahkan perampok harus punya etika. Karena mereka sepakat tidak ada penculikan, pembunuhan, pemerkosaan, dan tindak kejahatan lainnya. Loh, memangnya membobol berangkas tuh tidak jahat ke? Gak jelas nih Atong nih anjir. Mereka berdua yang mengungkit kenapa tidak membicarakan dulu kalau job kali ini adalah menculik bayi. Dan Pak D yang menjelaskan bahwa lu pada udah ijo duluan ya, denger capakman. Gue gimana jelasinnya tadi? Dengan menjelaskan masalahnya bahwa Pak D telah kemalingan semua uang di lemari esnya. Lalu istrinya yang setengah giga, penglihatan yang sudah mulai menurun membuat Pak D juga terpaksa mengambil job ini. Hal ini kemudian membuat Atong dan Octopus menjadi ya udahlah, kagok juga. Udah ya Pak D cepet anterin biar cair dah. Lama-lama biar cepet cair. Di dalam perjalanan mengantarkan si baby kepada pemesan, mereka bertiga mendapatkan sedikit kendala ketika harus berhadapan dengan razia di jalan yang mereka lalui. Pak D yang panik ketika salah satu polisi meminta Atong untuk membuka tas yang berisi si baby curian tadi. Wah, lucu banget ngeliat Pak D di sini. Takut bet ketahuan ya. Tapi beruntung ketika ada salah satu mobil yang mencuri perhatian polisi di sana. Di mana itu adalah rombongan dari anak buah si bos yang akan melakukan transaksi dengan Pak D dan timnya. Momen ini langsung dimanfaatkan Pak D untuk segera kabur dari sana. Dan karena sudah kebawa panik tidak karuan gitu kan, Pak D yang jadinya lupa, maklum lah udah tua, menyalakan lampu mobil dan membuat mobil yang dikendarinya harus nyusruk di tikungan. Anjing nyusruk. Lalu Atong dan Octopus yang langsung gercep untuk pergi dari sana dengan membawa si baby ke rumah sementara. Karena akibat kecelakaan itu Pak D pasti akan dipenjara selama beberapa minggu ke depan. Akibat kejadian tadi, Pak Bos yang kesal karena bayinya tidak segera diantarkan kepadanya ya kan, lalu memberikan perintah kepada seluruh anak buahnya untuk segera mencari si baby apapun yang terjadi. Nah diketahui juga si bos ini ternyata adalah ayahnya Max. Nah lu yang tewas sebelumnya tuh, jadi si bos ini kenapa bela-belain ngerahin semua anak buahnya dan berani bayar mahal demi si bayi, karena mengira bayi ini mungkin adalah anak si Max atau ya cucunya. Karena ya percuma juga punya duit banyak kalau nggak ada penerus kan, mau kemana duitnya? Kembali kepada Atong dan Octopus, di mana mereka berdua yang membawa si baby ke rumah mereka. Dan truk
terkejut ketika istri Pak D yang setengah giga datang ke sana mencari suaminya. Mereka berdua yang kemudian harus merawat si baby selama beberapa minggu ke depan sampai Pak D ini keluar dari penjara akibat hal tadi tuh. Atong dan Oktopus yang tidak paham bagaimana mengurus bayi kemudian mendapatkan bantuan dari salah satu perawat atau trainer yang mereka temui di mall. Bahkan aslinya mah udah ditemuin sebelumnya ketika mencuri di rumah sakit tadi itu di awal. Kita sebut saja si perawat ini Melody, di mana Melody yang membawa si baby ke tempat Atong dan Oktopus tinggal karena Atong dan Oktopus yang sedang diincar oleh anak buah si bos atau kakek dari si bayi ini yang menemukan mereka berdua di mall saat sedang berbelanja dan menghadiri kelas bagaimana cara merawat bayi. Setelah terjadi sedikit pukul-pukulan di sana, Atong dan Oktopus yang pulang ke rumah kembali dikejutkan oleh Inspektur Mok yang mendatangi mereka. Karena Inspektur Mok ini curiga kasus pembobolan atau penculikan bayi sebelumnya dilakukan oleh Atong dan tim. Ya padahal emang iya. Di waktu yang bersamaan, McDaddy dan anak buahnya serta istri Oktopus yang juga datang ke rumah mereka juga. McDaddy yang datang untuk menagih hutang dan istri Oktopus untuk memberikan hasil USG dari kehamilannya. Suasana di sana menjadi semakin kacau ketika salah satu anak buah dari si bos atau kakek si bayi juga berada di sana untuk mengambil bayi tersebut. Aduh, runyam banget anjir. Ada penjahat, penculik, suster, istri, bandar, polisi. Hah? Bandar? Polisi? Wow. Oktopus yang kemudian satset untuk kembali mengambil si baby dan segera kabur dari sana demi mengamankan si baby. Dan Atong yang segera menyusulnya setelah berhasil mengurus anak buah si bos atau kakek si bayi dan Inspektur Mok. Masalah kembali muncul ketika kereta bayi yang digunakan Oktopus dan Atong tersangkut ke sebuah mobil. Beruntungnya si bayi bisa selamat setelah melakukan pengejaran yang cukup menguras tenaga ini. Scene berlanjut di mana Pak D yang baru bebas dari penjara terkejut ketika anak buah dari si bos atau kakek si bayi sudah siap menunggunya di luar dan membawanya ke hadapan si bos langsung. Ketemu langsung sama si bos nih. A1 lah kalau kata itu mah. Sesampainya di sana, si bos yang kemudian menaikkan harga yang sebelumnya Capakman menjadi Samjinman dan membuat Pak D semakin batuk-batuk mendengar nominal tersebut. Aduh. Kembali kepada Atong yang membawa si baby ke rumahnya dan sang adik memberitahu bahwa bayinya demam dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Lalu sebelum pergi dari sana, Atong kemudian berpapasan dengan ayahnya di mana si ayah ternyata sedang jatuh sakit. Dan Atong yang menangis meminta maaf kepada ayahnya lalu pergi dari sana untuk segera ke rumah sakit. Siapa yang menaruh bawang di sini ya? Siapa? Singkat cerita, aduh, ke bawah suasana. Singkat cerita, Atong, Oktopus, dan Pak D yang kemudian mengantarkan si baby kepada si bos atau kakeknya nih untuk ditukar dengan uang senilai Samjinman. Banyak pokoknya lah, lebih dari sekoper. Tapi Atong dan Oktopus yang menjadi tidak rela memberikan si bayi setelah apa yang mereka lalui bersama.
kemudian masuk menerobos ke sana untuk kembali mengambil si bayi dan mengabaikan uang sebanyak itu. Pak D yang nggak mau ikut-ikutan, ya pergi aja langsung lah ya kan, bawa duit segitu. Jadi apapun terjadi masalah dengan uang segitu kan. Atong dan Octopus yang kemudian bertarung melawan para anak buah si bos atau si kakeknya demi membawa si baby kembali. Ya walaupun ketangkap-tangkap juga gitu ujung-ujungnya kan. Dan akhirnya diketahui bahwa si bayi ternyata bukan anak dari Max atau cucu dari si kakek setelah dilakukan tes DNA. Dan si bos yang kecewa meletakkan si bayi ke dalam ruangan freezer tepat di sebelah mayatnya Max. Gak tahu apa maksudnya ya nih si bos, gila kali. Kan kalau tahu nggak sesuai mending diretur aja kan, pulangin. Apa salahnya diretur? Balikin aja. Atong dan Octopus yang kemudian masuk ke dalam terjebak di sana bersama dua dari anak buah si bos. Setelah cukup lama berada di sana dengan sedikit pertarungan, beruntungnya mereka berdua bisa keluar setelah Inspektur Mok yang mendatangkan Pak D untuk membuka ruangan freezer tersebut. Dan langsung membawa si bayi ke rumah sakit agar mendapatkan pertolongan. Udah hampir beku ini Atong sama Octopus. Tahu biji masih hangat nggak? Yang penting mah biji hangat aja ya kan. Biji hangat aman. Film ditutup dengan Pak D, Atong dan Octopus yang menjalani hukuman mati setelah apa yang mereka perbuat. Tapi bohong. Film ditutup dengan mereka bertiga yang sedang melakukan rekonstruksi hukuman mati dan mendapatkan bebas bersyarat setelah dijamin oleh keluarga si bayi. Tamat? Tuh, bener kan? Penjahat tapi nggak jahat. Dah gitu aja. Buat yang belum nonton serunya kisah kasih anak kuliahan ada di sebelah kiri. Dan buat yang mau lihat cewek-cewek montok digodot ada di sebelah kanan. Pokoknya terima kasih telah menonton sampai habis. Semoga kalian terhibur. Nikmati terus perkembangan channel ini dan jangan lupa subscribe. Terima kasih sekali lagi dan sampai bertemu di video selanjutnya.